Nah itu kelihatan sekarang banyak bongkahan-bongkahan batu, bongkahan-bongkahan bekas ground seal ya, yang hanyut di sebelah selatannya celah. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ini saya di atas ground seal Dam Serandaan ya teman-teman ya. Ini kebetulan airnya surut sehingga saya bisa melihat dari dekat ini. Oke teman-teman, kita akan melihat lebih lengkap lagi dan lebih banyak lagi, mari. Oke teman-teman, sekarang saya ada di ground seal Dam Serandaan ya. Ini masih pagi, sekitar jam 9 mungkin ya, karena kalau kita lihat sinar mataharinya. Tapi beruntung sekali ini teman-teman, karena ini airnya surut sehingga saya bisa melihat kondisi dari ground seal ini dengan jelas ya. Nah ini di sebelah kiri saya ini sudah kering ya, sudah kering. Kemudian di sebelah kanan ini terlihat sekali ya, pulau-pulaunya banyak sekali. Ada juga yang asik mancing ya di tengah pulau-pulau itu ya. Kemudian ada juga yang sedang mencari rumput atau juga mancing di sana itu. Mudah-mudahan videonya jelas ya, ini karena saya menghadap ke timur nih. Nanti kelihatan di sana yang ambrol makin parah ya itu ya. Nah ini aliran airnya ke barat teman-teman. Oke, saya akan berjalan pelan-pelan nanti terus balik lagi. Di utara sana adalah jembatan Serandaan 2 yang banyak lalu lalang kendaraan mobil-mobil itu ya, tentu jembatan Serandaan 2 teman-teman ya. Kemudian di utaranya lagi jembatan Serandaan 1 yang sisi timurnya sudah dihancurkan itu. Oke, kita akan berjalan ke timur. Nah sisi kiri saya ini adalah masuk juga Sungai Progo, tetapi bisa dibilang bantaran ya, tapi bukan ya, karena kemarin airnya sampai sini teman-teman ya, sampai setinggi ini. Airnya setinggi ground seal ini ya, sampai melompat di ground seal sisi barat ini ya. Kemudian ini sekarang surut ya. Nah bisa kita lihat dampak dari jebolnya Dam Serandaan, tanggul ya, tanggul itu ya, tanggul yang apron itu, dampaknya sekarang bisa kita lihat di depan sana. Nah sepatu-sepatu dari pilar itu sudah berunggah di bawahnya, padahal dulu ketika ini sudah selesai dibendung itu terendam air, dan kalau sudah terendam air nanti kemungkinan akan tertimbun oleh endapan pasir ya. Tapi karena sekarang tanggulnya itu jebol sehingga tidak terendam air dan itu berunggah ya bawah sepatu itu. Oke, kita akan berjalan ke timur. Di sisi timur tuh banyak sekali mungkin warga ya, atau pegawai atau pekerja atau dari dinas mana begitu, mengunjungi atau sekedar melihat-lihat ya, karena ini jaraknya cukup jauh ya teman-teman. Saya berjalan pelan-pelan, mudah-mudahan videonya tak goyang-goyang. Nah ini teman-teman, di sebelah selatannya tanggul yang jebol itu kelihatan sekali tetrapodnya sekarang muncul ya, karena tidak terendam air. Tetrapodnya tuh kelihatan, itu ada 2 ya yang kelihatan ya. Kemudian di atasnya tanggul itu tumpuan sampah ya, tumpuan sampah dan juga kayu-kayu. Oh banyak sekali ini. Oke, kita putar ya, biar informasinya lengkap. Kelihatan ya di sisi utara sana aliran Sungai Progo, dan sepatu-sepatu dari pilar-pilar itu berunggah ya. Ini kalau dibiarkan terus
gerusannya itu akan semakin dalam ya, akan tergerus semakin dalam, sehingga membahayakan bagi keselamatan jembatan Serantaan 2. Oke, kita akan terus ke timur ya. Nah, ini situasi dan kondisi dari jembatan dari dam Serandaan ketika air surut ya. Seperti ini hari Jumat tanggal 11 April tahun 2025. Nah, ini pas nih. Ini kalau kita lihat ke selatan ya, di sana banyak sekali pulau-pulaunya, teman-teman. Banyak sekali pulau-pulau. Dan airnya mengalir ke barat ya, belok sana. Nah, belokan ini yang kadang-kadang yang berakibat memperluas gerusan air yang di pojokan sana ya. Nah, belok itu mesti nabrak sana, belok sana, teman-teman ya. Bisa dilihat itu. Oke, di timur itu banyak sekali pengunjung, cuman jauh ya, dan di situ ada celah yang cukup dalam dan lebar sehingga saya tidak bisa ke timur. Cuman dari sini kelihatan. Nah, di sini ground seal-nya ini udah mulai pada retak. Nah, saya akan ini pelan-pelan ya. Karena kalau kondisi seperti ini tentunya tidak berbahaya ya. Karena tidak ada tekanan air ya dari sisi utara. Nah, ini teman-teman, ini bengkah atau rekahan ya, rekahan dari ground seal-nya lebar banget dan ground seal-nya bergeser memang. Mudah-mudahan tidak apa-apa ya, karena ini tidak ada airnya ya. Kita akan melihat ke sisi timur. Nah, itu seperti itu airnya ya, teman-teman ya. Di sisi timur tuh banyak sekali pengunjung, dan ada yang pakai topi proyek itu nampaknya ya. Jadi nampaknya itu semacam kelompok studi banding atau apa ya. Tidak begitu jelas ya dari sini ya, teman-teman ya. Ini dari sisi barat ya. Mudah-mudahan yang sisi timur kelihatan ya, karena nanti kalau ke timur tidak bisa ya, karena ada ini celah yang cukup lebar nih, teman-teman ya. Celahnya cukup lebar. Ini kita akan melihat lebih dekat lagi. Mudah-mudahan tidak apa-apa ya, teman-teman ya. Ini bekas kayu-kayu yang dibakar ya. Nah, celahnya seperti itu. Di pinggir ada tetrapod ya, yang di pinggir tanggul itu ya. Kemudian batu-batunya berserakan, hanyut nih di depan saya ini, teman-teman. Ini pas surut kelihatan jelas sekali. Pas air surut jelas sekali. Banyak bongkahan batu boulder tetrapod yang hanyut ya. Seperti itu keadaannya. Dan di sisi utara ada juga yang mancing ya. Banyak sekali pengunjungnya, teman-teman. Oke, kita geser ke kanan pelan-pelan ya. Nah, kemudian di selatan sana kelihatan jembatan Pandan Simo. Oke, teman-teman, sekarang saya akan berjalan ke arah barat ya.
Ini pelan-pelan ya, sambil melihat keadaan di sekitar saya ini ya. Terlihat ini ada bongkahan batu ya, batunya besar-besar sekali gini teman-teman. Bongkahan batunya besar-besar sekali, dan ini kayu yang hanyut ya, dibakar. Ini yang bakar mungkin warga atau pekerja ya, enggak tahu ini bakar ini tidak bisa semuanya terbakar ya. Kita akan melewati ini ya. Nah, ini ground seal yang lebih aman ya. Kalau tadi agak geser ke kiri, tapi mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Karena di sini saya berani karena di kanan saya ini tidak ada air yang meluap. Kalau ada tidak berani ya. Oke, ini sekitarnya seperti ini keadaannya. Ini belum mulai dikerjakan lagi ya. Belum, jadi di sisi timur itu belum ada aktivitas pekerjaan, tetapi nampaknya sudah ada alat beratnya masih ya, itu kerennya. Nanti mungkin ada harapan untuk dikerjakan lagi. Oke, kita akan berjalan ke arah barat. Nanti jika memungkinkan saya akan turun ke sini ya, tapi turunnya harus melewati tempat yang landai ya teman-teman ya, untuk melihat keadaan dari Sungai Progo yang mepet dengan dam Serandaan ini. Nah, sebentar lagi jembatan Serandaan 1 itu akan hilang ya teman-teman ya. Tidak ada bekasnya lagi karena akan dihancurkan dari sisi timur itu mulainya. Tapi entah sampai sisi barat atau tidak. Jadi ketika surut beda sekali ya. Tapi nanti ketika tiba-tiba di sisi utara hujan deras, kemudian di sini banjir, langsung meluap dan mengerikan. Ya, mengerikan sekali. Kalau tiba-tiba banjir ya. Jadi kalau kita lihat ground seal ini sebenarnya tinggi banget ground seal ini ya. Jadi kalau membangun ini biayanya memang mungkin miliaran ya. Ini tinggi banget ini. Dan sudah dibuat bentuknya semacam apa ya. Jadi di bagian bawah itu lebih lebar dibanding di bagian atasnya. Oke, saya akan turun ke sini melihat ya suasana atau keadaan ya di bawah sana teman-teman. Kalau tadi dari atas ground seal, saya sekarang ada di bawahnya ya, bawah atau di sampingnya ground seal-nya. Nah, ternyata di ground seal ini ternyata ini ada bekas ini ya, bekas-bekas seperti ini nampaknya besi ya ini teman-teman ya. Ini besi nih. Kemudian di sini lagi ada lagi nih. Besi ya ini ya. Karena setiap berapa senti ada bekas-bekas itu besi ya, besi yang berkarat. Konstruksinya seperti ini. Saya akan mendekat ke sisi aliran air ini ya. Mendekat ke aliran air sini. Jadi ini cukup dalam juga ya ini ya, antara permukaan tanah yang saya injak dengan aliran air ini ya, cukup dalam juga ini. Oke, saya akan berjalan. Ini cuman masalahnya ini HP ya, saya pakai kamera HP ini ya teman-teman ya, sehingga ini saya pegang, jadi mungkin kalau gambarnya agak goyang-goyang ya tolong dimaklumi ya. Ini saya tidak membawa atau tidak memakai gimbal ya untuk meredam goncangan ini, karena jalannya agak kadang-kadang ada batu-batu yang besar harus saya lompati ya, ada lubang yang harus saya hindari. Nah seperti ini ya, ini saya harus melihat ke kamera tapi juga harus melihat jalan teman-teman. Nah ini kan rongganya besar sekali ya, bisa dilihat ya, ini air tuh masuk ke sini ya,
masuk ke sini, kemudian lewat di bawah Groundsel sana, terus ke selatan ya. Ngeri juga ya. Jadi memang air itu air, angin, api ya. Itu memang kalau sudah membesar dan sulit dikendalikan ya memang susah sekali dikendalikan. Oke, kita akan melihat lebih dekat di bongkahan-bongkahan batu yang besar-besar ini. Ini hari Jumat ya, 11 April tahun 2025. Patus nopo Pak? Tak kira patus iwak. Oh, ini batunya besar-besar sekali. Ini batu boulder ya, besar-besar sekali teman-teman. Dan ini tanggulnya sudah cukup tinggi ini ya, setinggi Groundsel. Kalau dari bawah ini sudah berapa meter ini? Mungkin 3 meteran ya, tapi ya tetap hanyut ya. Kita akan berjalan ke barat lagi, tapi di utaranya Groundsel saya. Jadi saya sengaja putar balik karena gambarnya atau videonya lebih jelas ya. Kalau tadi ke arah timur mungkin agak blur. Nah sekarang saya ke arah barat. Oke, saya berjalan kaki ke arah barat sambil melihat nih bongkahan batunya segini teman-teman. Nah ini besar sekali ini ya, ini besar sekali bongkahan batunya. Jadi kalau tetrapod yang besar itu yang kelihatan itu sekitar 13 ton ya. Nah batu ini mungkin ya kurang lebihnya segitu karena besarnya hampir sama. Oke, saya terus berjalan ke arah barat. Di sini banyak sekali sampah-sampah ya, sampah kayu, bambu, plastik ya. Jadi sungai itu seperti ini ya, banyak sekali sampah-sampahnya. Jadi sungai itu yang bagus, yang bersih ya, tidak ada sampah-sampah seperti ini. Tetapi ya sampah-sampah itu memang tidak bisa dihindari, tetapi ya sedapat mungkin dikurangi. Sedapat mungkin dikurangi sehingga sungainya bersih, menarik untuk dijadikan ya wisata ya, dan tidak menimbulkan banjir yang tidak terkendali ya, karena sampah-sampah itu nanti istilahnya menghambat aliran air. Oke, saya akan naik ke Groundsel lagi supaya informasinya udah lengkap ya teman-teman. Saya naik ke Groundsel di sini. Oh, pengunjung yang di timur sudah pada pulang. Ini pemandangan di sekitar Groundsel. Ini saya menghadap ke selatan nih. Kemudian saya menghadap ke barat ya. Kemudian saya menghadap ke utara sana. Kelihatan jembatan Serandaan 2 dan jembatan Serandaan 1. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.